Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di Workshop Sakti Center batch ke-6 pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format, yaitu nama strip asal koperasi. Contohnya bisa seperti Sylvia Yang, strip Koperasi Sakti, dan disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format, yaitu nama strip asal koperasi. Dan Bapak Ibu sekalian juga dapat mengisi form absensi yang nantinya akan dikirimkan benefit dari tim kami. Bagi Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk lain dari Sakti di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan akun sakti.center. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan, berkat dan rahmatnya, kita bisa berkumpul secara daring di Workshop Sakti Center, mahir mengelola koperasi digital dengan platform Sakti batch ke-6 pada siang hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Sylvia Yang dari tim Sakti dan di sini juga saya dibersamai oleh Mas Rama dan juga Mbak Dinda yang nantinya akan menjadi pemateri pada workshop Sakti Center di hari pertama ini. Saya akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung pada hari ini. Untuk workshop ini akan berlangsung selama 5 hari ya, dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2025 yang akan dilaksanakan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari pukul 13.15 sampai dengan selesai. Dan untuk link Zoom-nya sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa menyimpan karena ini linknya itu akan digunakan menggunakan link yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap harinya menggunakan link Zoom yang sama dan apabila ada perubahan nantinya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp dari Workshop Sakti Center ini. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa tetap update-update ya untuk pada hari ini misalkan apakah ada link Zoom terbaru dan lain sebagainya. Tetapi jika mungkin tidak ada update, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan link Zoom yang sama. Oke, untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada pembacaan doa, yang ketiga foto bersama, yang keempat nantinya akan ada penyampaian materi, yang sebelum penyampaian materi akan dijelaskan mengenai kompro atau company profile ya dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Lanjut eh, penyampaian materi mengenai tata kelola kelembagaan koperasi oleh Mbak Dinda dari tim Sakti. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian diharapkan selama sesi berlangsung dapat mengikuti simulasi yang telah dipandu oleh tim kami karena nantinya juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan akses user ke aplikasi core system kami yang akan disampaikan pada hari ini yaitu di Sakti Online. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian juga ada pengisian absensi dan terakhir ada penutup. Baik, untuk selanjutnya kita mulai beranjak ke pembacaan doa. Bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi. Bagi Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk mengaktifkan kamera ya. Nanti akan saya pandu untuk sesi dokumentasi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh diperlihatkan wajah-wajah cantik dan gantengnya ya pada siang hari ini akan saya bantu untuk screenshot. Oke. Mbak Dinda, lalu di sini ada Mas Rama, boleh Mas Rama, di sini juga ada Kak Gita. Ini
ada yang menggunakan namanya Asus ya, itu boleh diganti menggunakan nama dan juga asal koperasi. Lalu di sini ada dari PP Cilenga, ada juga dari Kak Meisya, dari KDMP Cikaramas, boleh silahkan untuk mengaktifkan kameranya untuk kita sama-sama mengabadikan eh, kebersamaan sesi pada siang hari ini. Oke, mungkin di sini udah ya. Saya pandu. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah mengaktifkan kamera. Kami akan sangat senang apabila selama sesi berlangsung, Bapak Ibu sekalian tetap mengaktifkan kamera, tetapi jika Bapak Ibu sekalian, entah itu mungkin ada terkendala jaringan atau terkendala device, itu boleh untuk menonaktifkan kameranya. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Mbak Dinda mengenai company profile dan juga tata kelola kelembagaan koperasi. Tapi sebelum itu saya informasikannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk selama sesi berlangsung, jika Bapak Ibu sekalian ini ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada kebutuhan koperasinya yang ingin disampaikan kepada kami selama sesi berlangsung, Bapak Ibu sekalian boleh untuk menyampaikannya entah melalui kolom chat atau mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya selaku moderator akan mempersilahkan atau kalau misalkan disampaikannya melalui kolom chat, itu akan saya sampaikan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, diharapkan Bapak Ibu mengikuti untuk kegiatan workshop Sakti Center ini selama 5 hari berturut-turut karena nantinya kita akan random ya Bapak Ibu sekalian, bagi peserta workshop Sakti Center ini akan mendapatkan harga khusus untuk promo implementasi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan untuk harga-harga khususnya yang hanya ditawarkan pada workshop Sakti Center batch ke-6 ini. Yang tadinya mungkin harganya itu sekian juta, khusus untuk workshop Sakti Center ini kita mendapatkan penawaran khusus. Oke, Mbak Dinda, apakah sudah siap untuk menyampaikan company profile terlebih dahulu? Sudah, Mbak. Oke, sudah siap ya Mbak Dinda. Oke, untuk selanjutnya akan ada penyampaian company profile PT Sakti Kerja Kolaborasindo oleh Mbak Dinda yang nantinya akan dilanjutkan mengenai tata kelola kelembagaan koperasi. Kepada Mbak Dinda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda dari tim Sakti yang akan menjelaskan mengenai tata kelola kelembagaan. Sebelum itu, kita akan sedikit mengulas tentang PT SKK ini atau PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indonesia. Saya share screen. Oke, udah muncul ya? Oke, sebelumnya saya izin untuk off kamera ya karena di sini agak jaringannya lup-lup, jadi saya izin untuk off cam. Oke, di sini ada introduksi mengenai PT SKK atau yang biasa dikenal dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, tentang kami. Nah, di sini PTS Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan juga operasional koperasi. PT SKK juga merupakan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001-2013 untuk sistem keamanan dan sudah terdaftar di Kominfo. Nah, jadi untuk secara keamanannya dari PT SKK sendiri juga sudah aman, dipastikan aman karena sudah mendapatkan sertifikasi dari Kominfo. Kemudian saat ini kami melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti. Kami juga memiliki visi dan misi. Untuk itu, PT SKK juga merupakan perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia yang dimana pemegang sahamnya itu adalah koperasi-koperasi yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur.
Kami memiliki visi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini, dan kami juga memiliki misi yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, di sini adalah beberapa kerjasama multi pihak antara PT SKK. Di sini ada kita udah bekerja sama dengan bank, kemudian di sini ada Disduk Jabar, Deptin, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peta pengguna dari Sakti. Nah, layanan Sakti ini telah digunakan oleh 1 juta lebih pengguna aktif di 400 lebih koperasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga bisa memindai dengan QR yang ada pada layar untuk melihat detail peta pengguna Sakti ini. Itu juga digunakan oleh credit union di Timor Leste. Nah, kita sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan juga di Timor Leste. Kemudian di sini ada Mitra CU dan juga Koperasi Sakti. Nah, jadi Mitra CU dan Koperasi Sakti ini sudah tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada di Jakarta, ada di Banten, Bali, Kalimantan Utara, Timur, Barat, kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung. Nah, dan juga bisa Bapak Ibu langsung akses aja ke https sakti.link/mitra ini bisa melihat seluruh daftar mitra CU dan juga koperasi yang sudah bermitra dengan PTSKK ini. Kemudian di sini kami memiliki aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi, yaitu kita ada yang namanya aplikasi core system untuk koperasinya sendiri. Dan juga ada aplikasi mobile yang akan digunakan oleh nanti anggotanya. Untuk platform Sakti Online sendiri, ini merupakan aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional, kemudian mau berbasis syariah atau di sini juga ada retail, produksi, jasa, e-commerce dan lain-lain. Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan juga real time. Kemudian dari aplikasi Sakti sendiri ini sudah didukung untuk versi konvensional dan juga versi syariah. Jadi platform ini digunakan untuk operasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, kemudian simpanan, pinjaman, keuangannya, hingga sampai fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, seperti harian berjangka maupun deposito. Kemudian dari aplikasi Sakti sendiri juga sudah mendukung untuk yang syariah. Ada beberapa operasi yang syariah di sini juga sudah disediakan oleh tim Sakti juga. Ada platform digital untuk operasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbahnya. Nah, kemudian kami juga memiliki produk dari Sakti Multi Usaha, yang itu biasanya aplikasinya itu digunakan untuk usaha retail dengan fitur yang meliputi manajemen persediaan barang, kemudian jasa, terus penjualan dengan aplikasi POS dan juga invoice-nya. Kemudian secara pencatatan pembelian barangnya, kemudian pencatatan laporan keuangannya juga sudah tersedia pada aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Nah, selain itu, kita juga memiliki SaktiLink. Nah, SaktiLink ini nanti digunakan oleh anggotanya. Nah, dalam SaktiLink ini juga bisa berbagi kemanapun, kapanpun. Nah, ini bisa berbagi ke sesama anggota koperasi, kemudian ke koperasi lainnya, atau bahkan bisa transfer ke bank. Jadi bisa digunakan dalam satu aplikasi. Terus di SaktiLink juga ini kita bisa membeli seperti pembayaran pulsa, token listrik, bayar BPJS, atau tagihan PDAM, itu bisa digunakan dari aplikasi SaktiLink. Di aplikasi SaktiLink ini juga nanti anggota bisa melakukan pengajuan dan juga angsuran pembiayaan. Nah, jadi anggota nggak perlu repot-repot harus ke koperasi, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan aplikasi SaktiLink yang ada di handphonenya.
Kemudian dari Sakti ini juga sudah didukung dengan QR Sakti yang sudah menggunakan enkripsi khusus untuk menjaga agar transaksinya tetap aman, dan transaksi pada aplikasi Sakti ini juga bisa digunakan, bisa nanti misalkan mau bayar simpanan pokok yang kayak gitu-gitu ini juga bisa. Kemudian bisa melakukan top up di wallet. Nah, jadi sudah didukung untuk top up e-walletnya anggota, nanti ini bisa terhubung dengan e-wallet kita aja, OVO, Dana, dan juga GoPay. Dan selain itu kita juga ada yang namanya Saktilink Dashboard. Nah, Saktilink Dashboard ini nantinya digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasinya. Nah, ini biasa untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktilink serta melakukan pengaturan atau setelan pada produk yang akan digunakan nantinya pada aplikasi Saktilink Mobile di anggota. Kemudian, Saktilink Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, terus memiliki juga EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitasnya secara online. Nah, di sini juga kita punya yang namanya aplikasi Laci. Nah, Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci juga bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM, dan dalam hal ini koperasi juga bisa menjadi penyedia layanan dari aplikasi Laci ini. Jadi biasanya Laci ini digunakan sebagai aplikasi untuk penjualan secara online. Nah, di sini juga ada yang namanya Lacimart. Nah, Lacimart ini sebagai layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha untuk berjualan produk-produknya secara online. Kemudian dengan adanya Lacimart juga, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM bisa berjualan secara online. Jadi sudah ada fiturnya yang namanya Laci dan juga Lacimart. Apabila Bapak Ibu ada yang tertarik lebih lanjut nih, ingin tahu tentang aplikasi Sakti itu ada apa saja, atau ingin tahu lebih lengkapnya, ini bisa langsung menghubungi di kontak informasi ke Sakti Bisdev di 0877 63644626. Nanti ini bisa di screenshot atau difotokan untuk kontak informasinya ya. Oke, mungkin untuk company profile dari PT SKK cukup sekian. Nah, kita lanjut langsung untuk ke materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Terima kasih banyak Mbak Dinda yang telah menjelaskan ya mengenai company profile PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Gimana Bapak Ibu sekalian sudah mulai tertarik untuk bermitra dengan kami sekaligus mengimplementasikan aplikasi Sakti kepada koperasi Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mengimplementasikan uh, aplikasi Sakti untuk memudahkan koperasi Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi kami melalui WhatsApp Bisdev ya atau Business Development yang mana itu yang sudah ada di grup yang sering sounding-sounding melalui grup WhatsApp. Dan untuk selanjutnya ini akan disampaikan kepada Mbak Dinda akan disampaikan oleh Mbak Dinda mengenai tata kelola kelembagaan koperasi. Bapak Ibu sekalian bisa melalui link yang telah saya sertakan ya untuk akses usernya sendiri itu sudah disampaikan oleh Mas Dias atau WhatsApp Bisdev itu di grup WhatsApp-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh sambil Mbak Dinda menjelaskan sambil Bapak Ibu sekalian itu mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja core system kita Sakti Online. Mangga Mbak Dinda boleh dilanjut lagi. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ini saya coba untuk share screen ya. Apakah sudah? Oke, nah mungkin tadi linknya sudah dikirim ya melalui kolom chat Zoom sama Mbak Silvi. Nanti tampilannya akan seperti ini kalau sudah login di aplikasinya Sakti. Ini namanya Core System Sakti. Nah, di sini ada yang warna merah ini tuh sebagai identitas nama kooperasinya ya. Di sini namanya kooperasinya itu Koperasi Sakti. Kemudian di sini kantor pusat yang warna kuning. Nah, ini menandakan kita loginnya di kantor mana.
Nah, dari fitur aplikasi Core System Sakti ini ada beberapa menu ya. Di antaranya ada administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, kemudian ada pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan juga ada utilitas. Nah, dari yang pertama yang akan kita jelaskan hari ini kan mengenai tata kelola kelembagaan, di mana tata kelola kelembagaan itu mengatur dari pengaturan terlebih dahulu dari sisi untuk koperasinya sendiri. Nah, ini kita akan masuk ke menu pengaturan. Nah, menu pengaturan di sini juga ada beberapa menu lagi ya. Di sini ada kantor, terus ada wilayah, manajemen pengguna, koperasi. Terus di sini juga nanti kita bisa setting mengenai programnya, landing page, kategori tunggakan. Terus di sini ada buku, profil pengguna, dan ada administrasi pinjaman untuk backup database ini untuk membackup data-data dari aplikasi ini. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke manajemen pengguna terlebih dahulu. Nah, untuk men-setting manajemen pengguna ini kita bisa sama-sama untuk klik ini ya, apabila Bapak Ibu buka aplikasinya, nanti di sini ada namanya manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini tuh apa? Manajemen pengguna itu sebagai hak akses user yang akan dibuat nantinya oleh koperasi. Jadi nanti ada beberapa level untuk manajemen penggunanya sendiri. Di sini ada untuk menambahkan NIP, kemudian di sini ada nama, username, kemudian di sini ada password. Nah, apabila ada kantor cabang, nanti ini bisa dipilih kantornya, kemudian di sini levelnya. Nah, ini ada level ada tiga. Di sini ada add, edit, delete, kemudian ada add only, ada read only. Nah, ini bisa disesuaikan oleh kebutuhan dari kooperasinya sendiri. Ini akan membuatkan user untuk kategori yang bisa menambahkan, edit, ataupun menghapus, atau hanya bisa menambahkan saja. Nanti ini bisa dipilih. Kemudian di sini ada untuk kalau pengajuan. Nah, untuk kalau pengajuan di sini juga ada kasir, analisa, kolektor, dan juga account officer. Nah, apabila sudah menambahkan tambah pengguna, nanti sebelum disimpan, ini nanti di sebelahnya ada yang namanya modul. Nah, modul ini tuh sebagai menu atau hak akses yang akan diberikan oleh koperasi kepada user yang akan dibuatkan. Misalkan di sini kan ada beberapa menu ya, dari ada administrasi, transaksi, dan lain-lain. Nah, misalkan mau dipilih hanya untuk bisa melihat laporan saja, nanti ini tinggal dipilih saja untuk laporannya akan mengakses laporan mana saja. Kemudian apabila misalkan mau semuanya, nanti tinggal bisa dipilih semua saja di checklist. Kemudian nanti tinggal disimpan. Nah, ini kita contoh untuk membuat user baru ya. Kemudian di sini ini karena kebetulan kantornya sudah disetting, nanti ini sini pilih kantor, kemudian di sini levelnya. Untuk kalau pengajuan ini kita kosongkan saja, kemudian modulnya kita pilih semua. Ini berarti user dari Dinda ini akan mengakses ke semua menu yang ada pada core systemnya. Nah, dan catatan juga apabila dipilih semua, nanti pada modul transaksi di bagian password transaksi tarikan, nanti ini bisa di-unchecklist. Kenapa di-unchecklist? Karena agar memudahkan nantinya pada saat transaksi proses tarikan, ini tidak perlu memasukkan password. Jadi ini lebih baik di unchecklist saja untuk passwordnya. Nah, ini apabila sudah, nanti ini bisa disimpan. Kemudian ini nanti bisa login menggunakan user yang sudah dibuatkan. Nah, untuk manajemen pengguna kurang lebih seperti itu. Sebelum lanjut ke menu selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait manajemen pengguna? Boleh dipersilakan. Oke, boleh Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur dari manajemen pengguna, itu boleh ditanyakan kepada Mbak Dinda ya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tadi ada yang masih bingung gitu terkait penggunaan di manajemen pengguna, boleh Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, mungkin udah masih belum ada ya, masih clear ya. Oke.
Kita lanjut aja ya Mbak Dinda ya. Boleh Mbak Oke, Dinda siap silakan. Mas Yofi. Oke. Mungkin untuk terkait manajemen pengguna masih paham ya, maksudnya masih gampang. Kemudian di sini nanti ada lanjut ke menu kantor. Nah, nanti di sini bisa untuk memasukkan kode kantornya, misalkan apabila kantornya memiliki beberapa cabang selain kantor pusat, nanti ini bisa ditambahkan. Kebetulan di sini sudah ada contoh dari untuk kantor pusat, kemudian kantor cabang, kantor Bandung, dan juga kantor Bogor. Nah, ini coba kita tambahkan kembali dengan kode yang berurutan ya, misalkan kantor ini apabila ada nama kepala kantornya, kemudian ada daniknya, ini bisa ditambahkan. Karena ini kita pelatihan, jadi ini kita bisa kosongkan saja. Kemudian untuk tanda tangan kepala cabang kasirnya pun kita kosongkan. Nah, ini kita simpan. Nah, ini untuk penambahan kantor, ini hanya mengisi kode dan juga kantor dan juga alamatnya. Apabila misalkan nanti koperasinya memiliki beberapa kantor cabang, ini bisa dilengkapi. Jadi bisa ditambahin untuk kepala kantor siapa, kemudian yang berapa, ini bisa ditambahkan. Nah, ini untuk data yang tadi kita coba untuk input, ini sudah tersimpan ya di kode 004 kantor Jakarta. Kemudian setelah kantor, di sini ada namanya wilayah. Nah, wilayah ini bisa menambahkan kayak wilayah dari koperasinya itu sendiri. Nanti untuk pengisiannya di sini ada kode pos, kemudian ada provinsi, di sini ada kota atau kabupaten, kemudian kecamatan atau kelurahannya apa. Nanti bisa ditambahkan untuk wilayah dari koperasinya sendiri. Nah, untuk kantor dan wilayah kurang lebih penginputannya gampang ya, cuman kayak kode, kemudian ada provinsi dan lain-lain. Nah, ini bisa disimpan saja kalau misalkan sudah sesuai dengan wilayah yang ada di koperasinya. Kemudian setelah wilayah di sini ada koperasi. Nah, ini kita akan eh, setting atau menambahkan informasi tentang koperasinya sendiri. Nah, nanti koperasi bisa menambahkan nama koperasinya pada kalau misalnya sudah disediakan di sini ada nama koperasi, kemudian tanggal berdirinya koperasi, kota kota tempat koperasinya di mana, kemudian di sini ada nomor telepon, email, apabila ada website ini bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada jumlah pendiri, berapa orang, nomor handphonenya, kemudian ada WhatsApp dan juga alamat. Nah, nanti di sini untuk struktur dari koperasi, organisasi koperasinya, ini bisa ditambahkan seperti ketua pengurus, kemudian sekretaris, bendahara, manajer, bagian akunting, kemudian apabila ada modal awal di sini bisa ditambahkan. Apabila ada badan hukum juga ini bisa diisi ya badan hukumnya. Nah, untuk pesan ini biasanya diisi dengan informasi dari koperasinya. Kemudian di sini ada untuk menambahkan ketua pengawas dan juga NPWP. Nah, ini juga koperasi bisa mengganti logo nih ya, logonya ke sebelah sini. Nanti ini bisa diganti untuk perbarui logo koperasinya. Kemudian di sini ada logo untuk laporan. Ini juga bisa kita setting untuk kiri dan kanannya. Apabila ini ditambahkan dengan logo koperasi, ini bisa ditambahkan saja. Nanti diperbarui lalu diupload gambarnya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan untuk tanda tangan dari ketua pengawas, ketua pengurus, bendahara, dan juga manajer. Nah, nanti tanda tangan ini akan muncul di mana? Nanti yang munculnya ada di pada dokumen. Nanti ada dokumen pengajuan. Nah, ini biasanya muncul atau pada laporan. Oh, oke, nah selanjutnya di sini ada program. Nah, program di sini eh, di sini ada namanya kode level 1. Nah, di sini biasanya diisi untuk pendaftaran anggota ya, nomor kode untuk anggota biasanya nanti di sini 99. Nanti kalau misalkan sudah berjalan aplikasinya ini biasanya dari kode sakti. Untuk kode level 1 ini diberikan oleh sakti. Kemudian kode level 2 juga nanti ini ada 3 digit yang menandakan koperasi. Kode dari koperasi yang sudah bermitra dengan sakti. Nanti ini sudah disesuaikan untuk kode level 1 dan level 2-nya oleh sakti. Jadi ini
sudah otomatis untuk pada level 1 dan level 2. Kemudian di sini ada tanggal migrasi. Nah, nanti kan sebelum aplikasinya running, nanti itu akan ada migrasi atau sebagai data awalan, di mana nanti akan dibantu oleh tim kami untuk migrasinya dan diolah datanya. Nanti di sini akan dicantumkan tanggal migrasinya tanggal berapa. Nanti ini disesuaikan biasanya dengan tanggal cut off-nya. Kemudian di sini ada kode perkiraan kas kantor. Nah, ini juga bisa disesuaikan lagi dengan perkiraan yang ada pada koperasi. Nah, ini juga diisi untuk kas besarnya, kas mobilenya, kemudian ada transaksi antar cabang, SHU tahun berjalan, kemudian ada SHU tahun lalu. Nah, di sini juga ada interval waktu login. Nah, di sini interval waktu login juga bisa diatur, misalkan 30 menit atau 10 menit. Kalau 10 menit kayaknya terlalu cepat. Misalkan ini 30 menit. Kenapa harus dibuat kayak gini? Biasanya kan kalau misalkan eh, anggota staff nih, misalkan lupa nih keluarin aplikasinya, jadi masih standby pada aplikasi. Takutnya ada orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka aplikasinya, main input-input yang nggak jelas atau gimana. Nah, ini sebagai keamanan ya sebenarnya untuk interval waktu lagi. Jadi setelah 30 menit otomatis dia akan logout sendiri atau hanya dibatasi lagi selama 30 menit. Kemudian di sini juga ada namanya header untuk laporan keuangannya yang tadi sudah ada pada operasi ya. Nanti ini bisa diaktifkan atau tidak nih untuk headernya untuk dari logonya sendiri. Kemudian di sini ada header slip. Nah, ini juga bisa diaktifkan atau tidak. Nah, untuk header dan footer ini bisa disesuaikan lagi atau dikembalikan lagi kepada koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya informasi anggota. Nah, informasi anggota ini nantinya akan muncul pada menu setoran atau tarikan. Nanti biasanya kalau yang muncul di menu setoran dan tarikan itu hanya nomor anggota dan juga nama anggota. Nah, apabila koperasi membutuhkan nomor identitas atau jenis anggotanya, ini bisa di checklist aja. Misalkan nanti ditambahkan kayak nomor identitas atau jenis anggotanya. Nanti ini akan muncul pada menu setoran dan juga tarikannya. Kemudian di sini ada nilai saldo 0 dihilangkan. Nah, ini bisa disesuaikan lagi untuk nilai saldonya apakah akan diaktifkan atau tidak. Dan di sini ada label buku kas harian dan ada jurnal dengan approval. Nah, ini juga bisa diaktifkan atau diaktifkan. Kemudian di sini ada keterangan. Di bawah keterangan ini ada kode jenis keterangan. Nah, ini tuh untuk membuat jenis anggotanya ya. Biasanya kan ada anggota biasa, kemudian ada anggota yang luar biasa. Ini bisa disesuaikan. Nanti di sini juga bisa dipilih untuk simpanan modal dan juga pinjamannya. Apakah bisa untuk membuat di checklist untuk simpanan modal atau tidak. Nah, ini bisa disesuaikan kembali. Kemudian nanti kalau apabila sudah, ini bisa disimpan pengaturan. Untuk dari sisi program kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk dari menu yang program kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke menu selanjutnya, boleh ya Bapak Ibu. Dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait tadi menu pada pengaturan ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda dari mulai manajemen pengguna, lalu juga koperasi, pengaturan program, dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, boleh melalui kolom chat, atau Bapak Ibu sekalian juga boleh langsung mengaktifkan uh, fitur mic di Zoom meeting ini ya. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian boleh menyampaikannya kepada kami sebelum lanjut ke menu selanjutnya ya, karena untuk hari ini akan ada beberapa pengenalan mengenai core system kami yaitu Sakti Online. Ini ada pertanyaan ya Mbak dari Ibu Ripkah, apakah nanti bisa dilingkan dengan BPJS Tenaga Kerja Individu?
Oke, untuk jawaban ini untuk pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini untuk saat ini belum ya, Bu. Untuk saat ini terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan ini belum. Biasanya kan kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu langsung ke koperasinya ya. Jadi untuk saat ini dari aplikasinya sendiri belum ada link ke BPJS Tenaga Kerja Individu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, seperti itu Bu Ripka jawabannya. Apakah sudah cukup atau mungkin ada follow up question, Ibu? Boleh. Bu Ripka ini dari koperasi mana ya, Bu? Oke. eh, Boleh kepada Bapak Ibu sekalian mungkin cukup ya untuk pertanyaan dari Bu Ripkah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, mangga di sini ada Pak Ule Indra atau dari PP Cilenga atau dari KKMP Kota Baru, Kota Bumi, mohon maaf, KKMP Kota Bumi, lalu ada Ibu Vina dari KDMP Kuala Sempang, ada Pak Tirta Galih Pamungkas, ada Ibu Mesya dari KDMP Cikaramas atau Ibu Gita atau ini ada lagi Pak Fajar Hidayati. Boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita beranjak ke fitur selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan kepada kami melalui kolom chat maupun Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengaktifkan fitur mikrofon di Zoom meeting ini. Oke, mungkin belum ada ya. Sambil sambil dilanjutkan kembali oleh Mbak Dinda untuk perkenalan fitur selanjutnya dan mungkin jika Bapak Ibu sekalian selama sesi berlangsung ada yang ingin ditanyakan, boleh jangan sungkan untuk bertanya kepada kami. Mangga Mbak Dinda boleh dilanjut lagi. Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Oke, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Setelah program di sini ada, emang belum. Oke, selanjutnya setelah di bawah menu program ini ada yang namanya landing page ya. Nah, landing page ini yang akan muncul pada saat kita akan melakukan login-nya. Mungkin apabila Bapak Ibu mencoba untuk akses ke aplikasi ini, nanti ada yang gambar sakti ya sebelahnya. Nanti ini bisa disesuaikan juga oleh koperasi. Apabila ingin diganti, ini tinggal diedit aja untuk gambarnya. Nah, untuk judulnya juga ini bisa disesuaikan dan deskripsinya juga ini bisa diganti. Jadi ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada pada koperasi. Nah, untuk landing page kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke kategori tunggakan. Nah, apabila di sini sudah ada ya contohnya, untuk kategori tunggakan itu bisa disesuaikan lagi dengan yang ada pada koperasi. Itu ada kategori lancar, misalkan ada kategori lancar kat 1, kemudian di sini ada lancar kat 2 atau kurang lancar. Nanti ini bisa disesuaikan, misalkan kurang dari 30 hari itu lancar, kemudian lebih dari 30 hari itu macet atau misalkan apa, ini bisa disesuaikan lagi. Jadi untuk kategori tunggakan menunya dari sini. Nanti ini bisa diisi untuk keterangannya. Kemudian di sini ada periode mulainya dari berapa hari sampai periodenya berapa hari. Nah, setelah itu di sini ada pengaturan untuk buku. Nah, ini adalah contoh untuk produk dan produk simpanan dan juga pinjaman yang sudah ada, yang sudah disetting. Nanti ini tinggal disimpan pengaturan saja. Nah, ini untuk contoh bukunya kurang lebih seperti ini. Dalam isian bukunya di sini ada nomor, kemudian ada tanggal, terus di sini ada sandinya sebagai kayak kas atau apa. Nanti di sini ada debitnya, ada kreditnya, kemudian ada saldo dari simpanan wajib, saldo simpanan sukarela. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, ini kayak contohnya untuk simpanan dan pinjaman beda ya dari untuk isian format bukunya. Nah, untuk kalau untuk pinjaman di sini ada dendanya. Kemudian di sini ada cover buku. Nah, cover bukunya itu nanti akan seperti ini. Ada nomor anggota, kemudian ada nomor rekening, ada nama,
Tes tes apa Mbak Sylvia? Apakah ada suaranya? Tes tes apa? Oke, mungkin saya ulangi lagi ya. Tadi suaranya mungkin kurang jelas. Dari fitur buku ini nanti akan menampilkan beberapa produk simpanan maupun pinjaman yang ada pada koperasi. Nanti di sini ada untuk isian bukunya ya dari simpanan dan juga pinjaman ini akan berbeda untuk isian bukunya. Untuk simpanan kurang lebih tampilannya akan seperti ini sesuai dengan produk simpanannya. Kemudian untuk pinjaman di sini nanti akan ada dendanya apabila melebihi dari jatuh tempo. Kemudian untuk cover bukunya kurang lebih tampilannya akan seperti ini nanti. Dan bisa disetting juga untuk jaraknya dari atas maupun kanan kirinya. Nanti ini bisa diatur. Setelah itu di sini ada yang namanya profil pengguna. Nah, ini profil pengguna yang bisa diganti oleh usernya nanti. Nah, ini kebetulan menggunakan user Sakti. Nanti ini bisa diganti untuk foto profilnya, kemudian namanya. Apabila ingin diganti password yang sudah diberikan dari koperasi untuk staffnya atau user yang sudah dibuatkan sebelumnya ini bisa diganti. Kemudian di sini ada namanya administrasi pinjaman. Nah, di sini ada pencairan pinjaman. Jadi bisa dipilih untuk produk pinjamannya apa, kemudian keterangannya apa. Nanti di sini persentase dari pinjamannya itu berapa untuk membuat pengaturan dari administrasi pencairan pinjaman. Kemudian di sini ada fleksibel dan juga tetap. Kemudian di sini juga ada nominalnya untuk produk simpanannya, kemudian perkiraan dari debit dan juga kreditnya apa. Nanti ini bisa disesuaikan. Nah, ini contohnya untuk pinjaman umum yang sudah disetting untuk provisinya. Nanti apabila ada pinjaman, nanti akan langsung terpotong otomatis. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada yang namanya tadi ya backup. Nah, backup database. Backup database ini fungsinya nanti untuk membackup apabila akan melakukan proses import. Nah, biasanya nanti ada proses import data. Itu sebelum melakukan import ini wajib untuk di backup. Dan setelah import juga itu harus di backup juga. Fungsinya biar nanti kalau misalkan ada salah import, jadi ini bisa di restore ke data yang sebelum diimpor. Jadi datanya tetap akan ada. Dan apabila misalkan nanti sudah tutup buku atau misalkan sudah bertahun-tahun menggunakan aplikasi ini ingin melihat data yang tahun-tahun sebelumnya, nah ini bisa di-download juga untuk database-nya nanti. Apabila memerlukan database-nya ini bisa di-download pada daftar backup. Kemudian di sini ada download dan ini bisa dikirimkan ke tim kami untuk dikirimkan datanya. Kemudian di sini juga oh udah ya. Oh, dari segi pengaturan kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan lain, ini bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke tata cara anggota pendaftaran anggotanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sylvia. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda yang telah menjelaskan tadi mengenai pengaturan ya, di mana Mbak Dinda sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatur kantor, lalu juga manajemen pengguna, koperasi, backup database, lalu juga sampai dengan profil penggunanya seperti itu ya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin ada yang ditanyakan, atau mungkin tadi ada yang terlewat terkait penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Dinda, boleh Bapak Ibu sekalian eh, dikomunikasikan kepada kami bisa melalui kolom chat Zoom atau Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung mengaktifkan mikrofon melalui Zoom meeting ini. Boleh Bapak Ibu sekalian mungkin nanti mungkin tadi ada yang kurang kurang dapat dipahami gitu ya terkait yang telah dijelaskan oleh Mbak Dina terkait fitur-fitur yang ada di pengaturan ini, boleh Bapak Ibu sekalian ditanyakan kepada kami atau dikomunikasikan kepada kami sebelum lanjut ke fitur bagaimana sih cara untuk mendaftarkan anggota melalui aplikasi ekosistem Sakti Online ini. Boleh Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini dari Kak Gita, Kak Ule Indra,
Itu jika ada yang ingin ditanyakan atau Kak Vina dari KDMP Kuala Sempang atau mungkin dari yang lainnya boleh Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin jika masih belum ada yang ingin ditanyakan, masih clear ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Dinda karena sangat jelas atas apa yang dijelaskan oleh Mbak Dinda. Boleh kita lanjut ke selanjutnya kembali disampaikan oleh Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda disilakan. Oke, makasih Mbak Silvi. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pendaftaran anggota. Nah, di sini untuk daftar anggota atau cara menambahkan anggotanya itu ada pada menu administrasi. Nah, ini yang akan dilakukan oleh admin atau staf koperasinya. Nah, di sini kita klik aja administrasi, kemudian nanti di sini ada anggota. Nah, kemudian di sini ada namanya daftar anggota. Dan untuk mendaftarkan anggotanya, ini cukup menambahkan pada kolom tambah anggota. Nah, kemudian di sini untuk tanggal daftarnya ini bisa disesuaikan apabila daftar pada hari ini ya sudah dibiarkan saja. Apabila misalkan datanya yang kemarin-kemarin nih ini bisa di backdate. Kemudian untuk nomor anggotanya sendiri ini dibuat nomor otomatis ya. Jadi ini tidak perlu diedit atau Oke, di sini mungkin udah tampil ya. Tadi nggak tampil karena masih ke pause. Kemudian di sini nanti ada nomor induk pegawai ini dapat diisi oleh staf koperasi atau admin kooperasinya. Kemudian di sini ada identitas. Nah, untuk data pribadi ini di sini ada yang warna merah-merah ya. Warna merah ini yang wajib untuk diisi. Nah, di sini ada identitas. Kemudian di sini bisa dipilih untuk KTP, paspor, kartu pelajar, atau dengan NIK. Kemudian apabila misalkan dipilih KTP nanti ini bisa ditambahkan di sini nomor KTP-nya dengan 16 digit nomor. Kemudian di sini ada nama lengkap. Bisa coba contohkan saja ya untuk menambahkan nomor KTP. Kemudian di sini ada menambahkan nama, nomor ponsel. Nah, untuk nomor ponsel ini diwajibkan untuk dengan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu. Tujuannya nanti karena ini akan nyambung ke Sakti-Linknya yang akan digunakan pada aplikasi. Jadi ini harus dengan nomor yang aktif. Nah, kemudian di sini juga ada email. Nah, untuk email ini harus dengan email yang aktif juga. Tujuannya apabila nanti akan aktivasi atau registrasi, ini untuk PIN dan juga passwordnya akan masuk ke email yang aktif. Nah, kemudian di sini ada password Sakti-Link ya. Nah, untuk password Sakti-Link ini bisa disesuaikan dengan dibuatkan default aja 1 sampai 6 agar memudahkan pada saat nanti anggota melakukan aktivasi. Nah, jadi nanti pas anggota yang sudah terdaftar ini tinggal aktivasi saja pada Sakti-Linknya. Nanti akan dibahas di esok hari mengenai Sakti-Link. Nah, kemudian di sini ada jenis kelaminnya. Oh ya, di sini juga ada jenis anggota. Jenis anggotanya ini bisa dipilih anggota biasa atau luar biasa. Kemudian di sini ada kantornya, kita bisa pilih kantornya di mana karena tadi kita sudah buat ya. Contohnya di kantor Jakarta, jadi ini kita bisa milih kantor Jakarta, kemudian unit kerjanya. Nah, apabila ada beberapa unit kerja, ini bisa ditambahkan pada yang icon tambah ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini bisa ditambahkan untuk kodenya, unit kerjanya, apabila ada nama pendamping, ini bisa ditambahkan. Nah, kemudian untuk data diri ini cukup sebenarnya sampai dengan yang tadi merah-merah itu sudah diisi ya, yang ada tanda merahnya. Nah, di sini juga ada untuk nama panggilan, tempat lahir, alamat dan lain-lain. Nah, ini bisa disesuaikan. Apabila data dari anggota yang ingin mendaftar lengkap ini bisa disimpan pada form data pribadinya. Kemudian di sini juga kita sudah menyediakan tentang relasi keluarga, data ahli waris, kemudian data usaha atau pekerjaan, data lain-lain, dan ada informasi tambahan. Nah, ini bisa diisi apabila anggota ngasih datanya itu lengkap ya. Jadi ini udah
disediakan oleh aplikasinya dari Sakti ini. Kemudian di sini ada foto anggota ini yang bisa diupload gambarnya atau menggunakan webcam. Nah, ini tinggal di capture aja apabila menggunakan webcam. Kemudian tanda tangannya ini bisa diupload atau dengan menggunakan signature pad. Nah, ini bisa diisi, misalkan ini untuk tanda tangan dari anggotanya. Nanti apabila sudah, ini bisa disimpan. Nah, untuk anggota yang sudah terdaftarkan, itu yang baru biasanya akan muncul paling atas ya. Nah, ini contohnya. Ini akan muncul di paling atasnya. Nah, kurang lebih untuk pendaftaran anggota seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ini boleh ya Bapak Ibu. Apabila masih bingung untuk cara penginputannya bagaimana, ini bisa ditanyakan saja. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit passwordnya apabila misalkan lupa. Untuk password sakti linknya tadi apa ya? Misalkan udah lama lupa, ini bisa diedit aja, diganti dengan yang baru. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelum lanjut lagi ke menu selanjutnya, boleh ditanyakan ya apabila ada pertanyaan. Ini bisa ditanyakan saja ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran gitu ya mau coba untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu sekalian itu boleh banget. Boleh Bapak Ibu sambil coba-coba gitu untuk mendaftarkan dirinya sendiri melalui aplikasi Sakti Online ini. Karena website ini khusus ya untuk pelatihan ini bisa bisa dicoba-coba gitu sama Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin belum ada yang ingin ditanyakan ya. Udah clear ya Bapak Ibu juga sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu boleh atau diperkenankan untuk Bapak Ibu sekalian mau coba-coba fitur ini. Bapak Ibu ingin menambahkan anggota gitu ya di website ini juga diperkenankan. Jadi sambil coba-coba kayak gimana sih caranya mendaftarkan anggota melalui aplikasi ekosistem Sakti Online ini karena tentunya sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Oke, mungkin belum ada pertanyaan, boleh disampaikan kembali, boleh dilanjutkan Ya, kembali. siap. Mungkin belum ada ya pertanyaannya. Ini sambil berjalan aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Bapak Ibu langsung di kolom chat Zoom-nya. Nah, tadi kan tata cara untuk mendaftarkan anggotanya secara dari sisi admin atau staf koperasinya ya. Apabila ada calon anggota yang akan mendaftarkan langsung ke koperasinya. Nah, ini menggunakan fitur administrasi anggota terus daftar anggota. Nah, kemudian di sini ada di bawah daftar anggota ini ada proses keluar anggota ya. Nah, ini untuk proses keluar anggota apabila ada anggota yang sudah tidak ingin menjadi anggota lagi di koperasi ya, ingin keluar. Nah, ini bisa dicari dengan nomor atau nama anggotanya dengan catatan anggota tersebut sudah tidak memiliki angsuran pinjaman dan juga sudah melakukan tarikan seluruh saldo yang dia miliki di koperasi. Jadi harus benar-benar nol dari saldo simpanan maupun pinjamannya. Ini baru bisa proses untuk keluar anggota. Nah, kemudian di sini juga ada untuk daftar anggota keluar. Nah, nanti juga di sini bisa terlihat ya. Nah, ini adalah data-data dari anggota yang sudah keluar. Yang sudah diproses keluar ini akan muncul pada daftar anggota keluar. Kemudian di sini ada mutasi anggota. Apabila nantinya misalkan koperasi memiliki beberapa cabang, nih misalkan nanti ini bisa dipindahkan untuk anggotanya misalkan dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, ini bisa dipindahkan misalkan dimutasikan dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, ini bisa dipilih. Misalkan kita ingin memindahkan dari anggota ini nanti tinggal di mutasi sekarang. Nah, ini sudah dipindahkan untuk proses mutasi anggota. Di sini juga ada daftar anggota pasif. Nah, ini bisa dilihat untuk anggota pasifnya itu ada berapa yang tidak, jadi terlihat nih tidak aktifnya berapa bulan nih anggota ini misalkan nggak melakukan setoran simpanan wajib atau simpanan
hariannya nih nanti ini dapat terlihat pada daftar anggota pasif. Jadi ini sudah terhitung dari awal ia mendaftarkan ke koperasi menjadi anggota. Nanti di sini terlihat pada kolom yang ini. Kemudian dapat terlihat juga ada transaksi terakhirnya tanggal berapa. Ini dapat terlihat pada data anggota pasif. Nah, kurang lebih dari modul anggota, dari sisi administrasi anggota kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini nanti kita bisa lanjut ke simpanan. Di sini ada menu simpanan, kemudian di sini ada simpanan modal. Nah, di sini bisa menambahkan untuk simpanan modal maupun setara modal. Nanti ini ada pada fitur tambah. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan produk simpanan modalnya itu apa. Misalkan apabila pokok, ini tinggal diklik pokok, kemudian bisa menambahkan dengan kodenya. Disarankan ini menggunakan kode huruf ya, huruf 3 digit, kemudian atau 2 digit juga ini bisa. Jadi maksimalnya 4. Oh, ini maksimalnya ada 5 digit ya. Kemudian di sini ada nama produknya, ini bisa diisi nama produknya apa, kemudian nilai setorannya berapa, kemudian apabila ada maksimum setoran ini bisa diisi untuk maksimum setoran. Kemudian untuk nilai persahabnya juga ini bisa diisi dengan perkiraan debit dan kreditnya juga ini bisa disesuaikan dengan perkiraan yang ada pada koperasinya. Nah, untuk pokok, wajib dan juga sukarela ini kurang lebih pengisiannya sama ya. Jadi di sini ada nilai setorannya, kemudian ada maksimum setorannya, dan untuk simpanan sukarela ini biasanya ada beberapa koperasi yang disimpan di simpanan modal. Jadi kami sediakan di sini. Apabila misalkan bukan simpanan sukarela atau setara modal, ini bisa dipilihnya yang setara modal ya. Biasanya ada simpanan cadangan khusus. Nah, ini bisa ditambahkan di sini untuk kode simpanannya apa, kemudian produknya apa. Nanti ini bisa disimpan simpanan ini bisa ditarik sewaktu-waktu atau tidak, ini bisa di checklist atau di unchecklist. Kemudian ada nilai setorannya berapa, maksimum setorannya berapa, kemudian nilai per sahamnya, dan juga ada debit dan kreditnya. Kurang lebih dari simpanan modal itu cara penginputannya atau menambahkan produknya hampir sama ya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ya Bapak Ibu. Untuk dari segi tata kelola kelembagaan kurang lebih seperti itu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Selvi, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda karena telah menyampaikan tadi mengenai pengaturan lalu juga administrasi modul anggota telah dijelaskan secara lengkap ya oleh Mbak Dinda dan bagaimana sih cara setting produk di simpanan itu kayak misalkan di modal gimana caranya di sini ada pokok, wajib, sukarela dan juga setara modal. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan kepada kami karena untuk materi hari ini telah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Ini di tentang tadi perkenalan mengenai company profile dan juga tata kelola kelembagaan koperasi itu sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda secara jelas ya, secara detail juga dan bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tadi sempat tertinggal mengenai pembahasan yang telah disampaikan oleh Mbak Dinda, boleh boleh disampaikan kepada kami ya melalui kolom chat Zoom ataupun Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaktifkan mikrofon lalu menyampaikannya kepada kami. Dan perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu mungkin tadi tertinggal entah itu masuknya telat atau lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir karena Bapak Ibu sekalian juga itu bisa mengakses atau menonton kembali tayangan ulang dari record dari Zoom meeting pada siang hari ini melalui YouTube kami yang nantinya di minggu depan akan disampaikan oleh tim kami ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi karena nantinya untuk absensi ini akan akan dijadikan sebagai acuan untuk pengiriman benefit dari kami seperti sertifikat dan juga link Zoom ini absensinya akan saya sampaikan kembali melalui kolom chat. Oke, berikut absensinya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian sambil mengisi absensinya. Nah, gimana nih Bapak Ibu sekalian tadi udah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Fajar Hidayati, boleh Pak?
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, gimana Pak? Belum ada suaranya? Halo Pak Fajar Hidayati? Oh, oke. Mungkin tadi terpencet ya untuk on mic. Di sini dari Pak Gede Lanang Darmadi, mungkin Pak ada yang ingin ditanyakan, Pak? Atau di sini ada Kak Gita, Kak Meisya dari KDMP Cikaramas, Kak Ripkah, ada izin melalui chat. Oh iya, boleh Pak. Boleh disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Dinda. Oh, oke. Ini Mbak Dinda ada pertanyaan dari Pak Fajar Hidayati. Nilai saham apa ya, Mbak? Boleh dijelaskan, Mbak? Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini pertanyaannya mengenai nilai saham ya. Nah, nilai saham pada simpanan modal ini nanti berfungsi atau tujuannya tuh nanti untuk perhitungan dalam pembagian SHU ya Pak. Jadi dihitung dari nilai sahamnya anggota itu banyaknya berapa. Nanti ini bisa disesuaikan. Biasanya kalau misalkan dari produk simpanan modal ini nilai per saham bisa diisi dengan 1.000 ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Pak. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf ya Mbak Fajar Hidayati. Mohon maaf, ada kesalahan. Saya dengan Mbak, bukan Bapak. Oh iya, Oke. mohon maaf. Oke. Oke, lanjut boleh? Oke, apakah terjawab Mbak Fajar terkait eh, jawaban yang disampaikan oleh Mbak Dinda mengenai nilai saham? Oke, cukup mungkin ya. Boleh dari Bapak Ibu sekalian yang lain? Oke, sudah oke katanya Mbak Dinda. Oke, untuk mungkin Kak Gita di sini, boleh ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari peserta yang lain, dari KDMP Kuala Sempang, atau Kak Tirta Galih Pamungkas? Boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan ya terkait eh, apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dinda hari ini. Oh ya, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui juga untuk karena workshop Sakti Center ini dilaksanakan selama 5 hari, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian mengikuti setiap harinya, karena untuk besok itu di hari kedua akan ada penyampaian materi mengenai bagaimana cara mengaplikasikan Saktiling. Saktiling tadi sudah sempat sedikit dimention ya oleh Mbak Dinda pada saat pemaparan community profile, di mana Saktiling sendiri itu salah satu platform pendukung dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang dapat digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Jadi tentunya hal-hal tersebut itu tentu akan sangat memudahkan seluruh anggota koperasi maupun pengurus-pengurus koperasi ya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian itu bekerja sama atau bermitra dengan kami PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, tentunya sangat banyak mendapatkan manfaat-manfaat dan juga kemudahan yang telah disediakan oleh kami. Dan untuk hari ketiga, Bapak Ibu sekalian itu, kami akan ada penyampaian materi mengenai unit usaha simpan pinjam, di mana unit usaha simpan pinjam sendiri tadi udah dimention sedikit oleh Mbak Dinda bagaimana men-setting produk simpanan. Dan kalau di hari ketiga ini, jadi bagi Bapak Ibu yang koperasinya itu menyediakan simpan pinjam juga boleh ikutan gitu ya untuk gimana sih caranya menyimpan dan juga misalkan ada anggota koperasi yang ingin meminjam melalui aplikasi Sakti Online ini. Karena tentunya melalui aplikasi Sakti Online ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan simpanan maupun pinjaman kepada seluruh anggota koperasinya seperti itu. Dan untuk di hari keempat, bagi Bapak Ibu sekalian yang koperasinya
itu memiliki unit usaha di sektor real atau unit usaha retail, Bapak Ibu sekalian juga bisa menyimak melalui penyampaian kami karena kami ini memiliki salah satu platform pendukung dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo itu ada namanya SMU atau Sakti Multi Usaha, di mana Bapak Ibu sekalian diberikan banyak sekali kemudahan melalui aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Dan di hari kelima atau di hari terakhir nantinya akan ada penyampaian materi mengenai SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private, di mana untuk materi SAKEP sendiri ini yang baru ya, baru ditetapkan di tanggal 1 Januari 2025, tapi kami sudah bisa mengimplementasikannya melalui PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tanpa perlu berpikir terlalu lama lagi, boleh Bapak Ibu sekalian jika ingin bermitra dengan kami, Bapak Ibu sekalian boleh langsung menghubungi nomor tim Bisdev kami yang ada di grup WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu, boleh ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Kami sangat berkenan. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sudah cukup ya untuk pemaparan atau workshop Sakti Center di hari pertama pada siang hari ini. Diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan manfaat ya dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Tadi ada yang raise hand dari Pak Gede Lanang. Boleh, Pak? Gimana, Pak? Halo, Pak Gede Lanang. Apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke. Oh, iya. Gimana, Pak? Suara saya clear kan ya? Oke, mungkin tadi terpencet mungkin ya. Gak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di akhir acara pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian diharapkan mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop Sakti Center siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman, Zoom dan juga modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Untuk linknya itu sudah disampaikan oleh saya tadi melalui kolom chat Zoom dan jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian itu tetap mengikuti workshop Sakti Center sampai dengan hari kelima. Dan kami juga di sini menyediakan buku syariah ya. Ada penawaran khusus bagi Bapak Ibu sekalian. Kami ada menyediakan buku syariah dari perspektif hukum tentang koperasi. Itu yang tadinya harganya 250.000 itu hanya khusus pada siang hari ini kepada seluruh peserta workshop Sakti Center itu hanya menjadi Rp150.000. Mungkin boleh dibantu untuk ditayangkan ya Mas Rama. Oke, Mbak Owet. Oke, di sini kami menyediakan buku koperasi melalui perspektif hukum. Bapak Ibu sekalian boleh jika penasaran gitu ya atau mungkin ingin menambah wawasannya mengenai koperasi ini, Bapak Ibu sekalian bisa order atau Bapak Ibu sekalian bisa memesan melalui linknya s.id/buku koperasi karena khusus untuk hari ini kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta workshop Sakti Center Batch ke-6 itu mendapatkan harga khusus sebesar Rp150.000. Dan saya Sylvia yang selaku
selaku moderator pada siang hari ini dan juga mewakili seluruh tim sakti yang bertugas ada Mbak Dinda, Mas Rama, dan juga Mas Dias. Pada siang hari ini pamit undur diri untuk workshop Sakti Center Batch ke-6 pada hari pertama. Sampai bertemu di hari esok. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan juga selanjutnya, bisa Bapak Ibu sekalian langsung hubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev di 0877 6364 4626. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti.